Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar peringatan 2 tahun penyerangan Novel Baswedan. KPK pun kembali mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam pengungkapan kasus ini. Acara peringatan yang diawali deklarasi mahasiswa ini digelar sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan direncanakan berlangsung hingga malam hari nanti. Tidak hanya mahasiswa, acara ini juga akan menghadirkan sejumlah tokoh yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Mereka akan kembali menyatakan sikap untuk mendesak pemerintah dan Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Novel diserang orang tidak dikenal dengan menggunakan air keras pada 11 April 2017 yang lalu. Namun hingga kini kasusnya tidak kunjung terang. 2 tahun setelah penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, pelaku dan motif teror air keras tersebut belum terungkap. Tim gabungan Novel masih terus bekerja mengungkap kasus Novel hingga akhir masa tugas mereka pada tanggal 7 Juli 2019. Tim gabungan yang terdiri dari KPK, Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas terus melakukan pendalaman mengenai teror air keras terhadap Novel yang terjadi pada tanggal 11 April 2017. Dan pada tanggal 8 sampai dengan 10 April 2019, tim gabungan telah melakukan uji alibi dan pendalaman keterangan saksi di Maluku. Kegiatan itu merupakan pengembangan dari uji alibi dan pendalaman para saksi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Malang, Bekasi, dan juga Sukabumi. Selain itu, tim juga telah memeriksa kembali jenderal dan beberapa anggota kepolisian, namun belum ada penjelasan mengenai siapa jenderal polisi yang diperiksa. Memang ini rumit, saksi-saksinya juga terbatas, alat buktinya juga terbatas, dan kemudian informasi-informasi yang kami dapatkan juga terbatas. Termasuk juga kabarnya misalnya dari Pak Novel maupun dari para penasihat hukumnya mengatakan ada dugaan jenderal polisi terlibat misalnya. Itu kami belum pernah mendengar langsung dari yang bersangkutan karena dalam pemeriksaan juga tidak ada. Dan untuk melihat perkembangan sampai mana penyidikan kasus penyiraman air keras ini, kami akan menayangkan wawancara koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang kami cuplik dari program CNN Indonesia News Report. Begitu setelah saya melapor kepada Pak Kapolri, tidak lama, saya kira 1 jam setelah itu ada penyidik yang datang bertanya kepada saya, bukankah itu meminta keterangan? Saya terangkan semuanya. Saat itu saya sedang sakit, kesakitan karena efek sakitnya masih luar biasa. Saya memberi keterangan saat itu. Sambil saya katakan bahwa apa yang mau ditanya saya jawab. Saya terangkan terus. Bahkan ketika saya di Singapura pun awal-awal teman-teman yang mendampingi saya juga saya minta kalau ada yang mau ditanyakan saya jawab. Semua saya lakukan itu. Terus kemudian pada sekitar sebulan atau 2 bulan setelah itu ada permintaan untuk keterangan saya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Memang biasanya dalam pemeriksaan atau kasus-kasus yang teror atau kasus-kasus kejahatan jalanan begitu ya atau pidana umum itu mestinya bukti-bukti yang lain dulu yang lebih penting. Karena dari awal penyidik itu tahu bahwa saya tidak lihat langsung pelakunya. Artinya kalau pelaku lapangannya saya tidak lihat dan bukti-bukti lainnya banyak sekali. Saya justru malah bertanya, kenapa kok fokusnya hanya ke saya? Bukankah saksi-saksi yang lain jauh lebih penting? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Begitu pula dengan disampaikan bahwa saya tidak kooperatif. Kok iya ya? Polanya seperti itu. Seolah-olah korban ini dibully. Saya kira itu hal yang mesti harus diperhatikan. Kenapa? Saya mau katakan begini. Ketika awal-awal saya di rumah sakit, kemudian dimintai keterangan. Saya bilang, kalau saya sedang di luar negeri, saya ada di rumah sakit, tentu pemberian keterangannya harus seizin dari rumah sakitnya atau otoritas tempat. Ini kan hal normal dan ini suatu kaidah acara atau hukum acara atau prosedur yang itu diketahui semua penegak hukum mestinya. Tapi ternyata kan penyidik tidak pernah meminta izin otoritas tempat, tidak juga pernah minta izin dari dokter saya yang menangani saya atau rumah sakit tempat saya dirawat. Coba dilihat. Saya kira tidak lebih dari 2 minggu setelah saya keluar dari rumah sakit, saya sudah, artinya itu jelas bahwa setelah saya keluar dari rumah sakit, saya langsung menyatakan diri, ayo saya siap memberi keterangan. Saya datang sendiri ke KBRI dan saya memberi keterangan. Keterangan yang saya berikan bukan irit bicara, karena ternyata kan ada pejabat tertentu yang mengatakan bahwa saya irit bicara. Hanya 2-3 lembar, ternyata 9 atau 10 lembar keterangan saya.
apakah dengan 9-10 lembar itu irit bicara? Jadi saya kira berhentilah berbicara sesuatu hal yang justru malah membuli korban. Kita mesti, kalau memang itikatnya untuk mengungkap, banyak cara untuk mengungkap. Adapun kenapa kemudian saya melapor kepada Komnas HAM, karena setelah saya kembali ke Indonesia, saya mengetahui bahwa banyak saksi-saksi yang justru merasa terintimidasi. Apakah ini wajar? Saya kira itu keanehan. Dan setelah dari dugaan atau indikasi-indikasi itu kami laporkan kepada Komnas HAM, rekomendasi Komnas HAM memperkuat indikasi dan apa yang kami ketahui itu. Dan dinyatakan ada abuse of process. Nah, sekarang tim gabungan tidak peduli sama abuse of process itu. Lah terus kok malah dibolak-balik saya melihatnya. Seolah-olah dibuat saya tidak kooperatif, tapi justru hal-hal yang seperti itu tidak dijadikan perhatian. Terus yang tidak kooperatif siapa? Nah, ditambah lagi begini. Saya sejak pertama kali kejadian, saya langsung telepon kepada pejabat-pejabat Polri yang sifatnya saya melaporkan. Saya juga melapor kepada Pak Kapolda saat itu. Kepada Pak Kapolres saya juga sampaikan laporan. Tapi ternyata tercatatnya dalam laporannya bukan nama saya. Dicatat tetangga saya. Yang anehnya adalah sampai hari ini, karena kemarin saya baru dapatkan SP2HP, laporan tentang perkembangan penyidikannya. Itu saya hanya dapat tembusan. Penyidik hanya memberikan, yang berkepentingan itu saya gitu, yang melapor saya, tapi saya hanya dapat tembusan. Justru tetangga saya yang di polsek untuk dibawa untuk diberikan administrasi suruh tangan laporan polisi barangkali atau itu justru ditangkap sebagai pelapor diberikan. Loh kok lucu? Kenapa kok justru penyidik itu dari sejak awal dulu menjaga jarak dengan saya? Nah terus dibilang saya tidak kooperatif. Saya kira apa nggak kebalik? Ya, 2 tahun mandeknya kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan diperingati oleh wadah pegawai KPK dan masyarakat sipil diperingati sebagai hari anti teror terhadap KPK dan upaya pelemahan terhadap lembaga itu. Di sisi yang lain, belakangan juga ada informasi soal wadah pegawai KPK yang juga menyampaikan petisi terhadap pimpinan KPK soal hambatan membuka kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Kami rangkum ini semua menjadi satu diskusi yang kemudian mengangkat soal susahnya ataupun jalan terjal untuk pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Kita akan coba ulas malam hari ini. Di studio sudah ada Mbak Lalola Ister, peneliti dari ICW. Selamat malam, Mbak Lalola. Selamat malam, Mas. Nanti kami juga masih terus menunggu tersambungnya dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kami ingin tahu bagaimana ia menyikapi 2 tahun mandeknya kasus penyerangan terhadap dirinya. Tapi masih kami coba terus terhubung dengan Novel Baswedan. Saya ke Mbak Lola terlebih dahulu kalau begitu. Dari 2 tahun mandeknya kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ini ya Mbak ya. Apa yang kemudian teman-teman ICW lihat dari kasus ini yang kemudian sudah 2 tahun tampaknya masih jalan di tempat saja? Ya, sebetulnya kan ini justru menguatkan dugaan adanya kepentingan yang lebih besar untuk tidak menindaklanjuti perkara ini. Karena kalau misalnya kita berkaca pada kemampuannya kepolisian, misalnya kita sangat percaya, apalagi kalau misalnya ini bicara soal pidana umum gitu. Ini yang terjadi pada Pak Novel. Ini kan sebetulnya penganiayaan atau pengeroyokan misalnya. Ada delik-deliknya yang terangkum dalam KUHP gitu. Itu sifatnya umum gitu. Dan kita sama-sama tahu bahwa Barreskrim Polri itu punya kemampuan yang luar biasa. Dulu sempat dibicarakan soal CCTV misalnya. Rekaman CCTV tidak terlalu jelas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain lembaga yang sama berhasil mengungkap perkara yang juga salah satu media yang digunakan adalah CCTV, rekaman CCTV. Kita masih ingat tahun 2016 ada perampokan yang berakhir pada kematian gitu ya di Pulau Mas yang juga dimulai dari CCTV. Dan itu dalam jangka waktu sekitar 2 hari itu sudah terungkap gitu. Bahkan orangnya sudah pindah pulau. Jadi gitu maksudnya begini, dengan kemampuan pihak kepolisian harusnya kasus ini tidak begitu lama diungkapnya begitu? Persis, betul. Jadi itulah kenapa kemudian setiap waktu tertentu gitu ya secara berkala entah tahunan entah beberapa kali misal kemarin 700 hari sebelum akhirnya hari ini 2 tahun gitu ya itu kita ingatkan terus karena memang kami berpandangan ya memang kalau ada komitmen ada keseriusan itu pasti bisa diungkap gitu tapi kenapa tidak gitu dan tadi saya juga ingin menguatkan juga pandangannya Pak Novel bahwa ini kok seolah-olah sudah jadi korban kemudian dibully pula gitu semacam victim blaming seolah-olah selama ini Pak Novel tidak kooperatif. Padahal ada banyak sekali
kesempatan gitu ya untuk mengungkap, tapi tidak juga diungkap gitu. Artinya 2 tahun ini apakah kemudian Anda dan juga teman-teman dari ICW pesimistiskah bahwa memang ini tampaknya bisa terungkap siapa pelakunya? Kalau bicara soal pesimistis, saya sih masih punya harapan. Artinya begini, kita masih berharap bahwa kasus ini akan diungkap. Bagaimana cara mengungkapnya itu kita bicara hal yang lain, tapi paling tidak harapan itu harus dirawat. Sialnya adalah atau sayangnya adalah itu yang tidak terlihat sampai sekarang gitu. Selama 2 tahun ini semacam tidak ada progres gitu ya. Pun kalau ada progres semacam maju mundur gitu. Tidak ada keterangan yang jelas. Padahal dari teman-teman kuasa hukum pun itu sudah cukup kooperatif. Termasuk Pak Novel juga sudah cukup kooperatif gitu. Tapi ya kembali lagi kita kembalikan lagi sekarang mekanisme yang berjalan seperti apa gitu. Tidak ada juga ungkapan yang signifikan yang kemudian bisa membawa untuk operator lapangan aja. Bukankah kemudian sudah ada tim penyidik begitu ya? Kalau kita saya tidak salah sudah ada yang dibentuk, sedang berproses. Belum ada hasil memuaskan sejauh ini? Kalau misalnya dilihat kan ini juga belum ada keterangan yang menggembirakan gitu. Sesimpel beginilah, kalau misalnya kita bicara soal siapa sih aktor intelektual misalnya, tidak usah sampai sejauh itu. Aktor lapangannya saja deh. Aktor lapangannya saja itu belum kelihatan sampai sekarang. Bagaimana kita mau siapa yang mengeksekusi begitu ya? Persis. Bagaimana kita mau sampai menelusuri lebih jauh soal siapa kira-kira aktor intelektual di balik penyerangan itu gitu. Yang menjadikan hal ini krusial kan bahwa penyerangan Novel itu bukan dalam kapasitas Novel sebagai individu. Novel itu diserang karena dia adalah penyidik KPK yang dalam rentang waktu penyerangan itu diduga sedang menyidiki perkara tertentu gitu. Nah itu perkara besar ya. Persis. Jadi dalam konteks itulah kita harus melihat betapa sebetulnya penyerangan terhadap Novel ini juga harus bisa dianggap sebagai serangan terhadap KPK dan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri gitu. Ada peringatan yang hari ini digelar ya di KPK sejak siang tadi ya Mbak sampai dengan malam ini. Ya. Apa semangatnya sebenarnya? Ya, kalau dari semangat yang kawan-kawan masyarakat sipil dan juga mungkin teman-teman mahasiswa sampaikan itu adalah bagaimana kita mau menagih kepada negara sebetulnya. Ini kan serangan terhadap Novel Baswedan ini baru 1 kasus. Kita masih ingat beberapa waktu kemarin juga penyelidik KPK itu dipukul gitu, dianiaya ketika sedang melakukan kerja investigasi terhadap salah satu petinggi di provinsi tertentu gitu ya, di provinsi Papua. Nah ini pun juga bentuk serangan gitu. Belum lagi serangan-serangan lain yang sebetulnya mungkin minim exposure media tapi tetap terjadi. Dan itu, catatan ICW ada apa aja tuh Mbak Lola? Paling tidak di tahun 2017 juga itu pernah ada perampokan terhadap salah satu penyidik KPK juga, laptopnya hilang yang diduga dalam laptop itu berisi informasi terkait dengan penyidikan. Lalu ada kasusnya Novel Baswedan juga, lalu yang terakhir yaitu soal penyelidik yang dianiaya dalam tugasnya gitu. Dan informasi-informasi yang lain memang kembali lagi exposure media agak minim tapi ada dugaan bahwa beberapa teman yang melakukan penelusuran ke lapangan itu juga menerima semacam ancaman gitu. Nah jadi ini kan sebetulnya bisa dilihat sebagai upaya yang mengancam KPK sebagai institusi dan juga upaya pemberantasan korupsi itu sendiri gitu. Nah jadi disitulah kita harus menempatkan kasus Novel itu. Jadi bayangkan ketika aparat negara saja itu tidak dapat dilindungi, lalu bagaimana dengan masyarakat sipil? Gitu. Oke. Kami harus break terlebih dahulu Mbak Lola. Kami juga akan terus mencoba untuk menghubungi Novel Baswedan, penyidik senior KPK untuk kami ajak berdiskusi langsung malam hari ini. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Internal Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergejolak. Sejumlah penyidik dan penyelidik melayangkan petisi kepada pimpinan lembaga anti korupsi. Pimpinan KPK segera menggelar pertemuan dengan para pegawai KPK. Petisi pegawai KPK dilayangkan kepada jajaran petinggi lembaga anti rasuah. Petisi ini dilayangkan karena ada kebuntuan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi saat akan dikembangkan ke pengejaran terhadap koruptor kelas kakap. Baik dari kebocoran informasi hingga hambatan pemanggilan sejumlah saksi. Ada 5 poin keberatan yang diungkapkan pegawai KPK.
Poin pertama adalah terhambatnya proses penanganan perkara dalam tingkat deputi penindakan, bahkan sampai pokok perkara selesai. Kedua, adanya kebocoran yang menyebabkan gagalnya operasi tangkap tangan. Selanjutnya, adanya perlakuan khusus terhadap saksi dan kesulitan memanggil saksi dalam level jabatan tertentu. Poin keempat, kesulitan mendapatkan izin dalam penggeledahan di lokasi tertentu. Dan yang terakhir, adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat. Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, akan melakukan pertemuan internal untuk membahas 5 poin tersebut. Ia juga mengaku bahwa ada kebocoran lokasi OTT. Ya, itu sebenarnya permasalahan internal biasa. Petisinya saya sudah terima. Saya panggil aja nanti, panggil semua yang pegang petisi itu, apa kendala mereka sama Pak Deputi. Nanti kita. Katanya ada kebocoran di lokasi OTT itu? Ya, ada. Tapi saya tak boleh ngomong di sini. Sementara itu, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan kepada cnnindonesia.com, KPK mengenal konsep komunikasi yang egaliter. Dinamika yang terjadi di internal KPK, termasuk petisi atau keberatan terhadap kebijakan pimpinan, merupakan hal yang lumrah. Febri menegaskan agar petisi ini jangan sampai disalahgunakan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penanganan perkara di KPK. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch menyebut petisi kepimpinan KPK tersebut membuktikan adanya masalah dalam internal kedeputian penindakan KPK. Menurut Kurnia Ramadana, peneliti ICW kepada Detik.com, KPK dikenal sebagai lembaga yang transparan. Pimpinan KPK harus menanggapi petisi tersebut, jangan sampai pimpinan KPK disebut sebagai pimpinan anti kritik. Oke, Anda kembali di Prime News. Kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan Mbak Lola malam hari ini. Sebelum kita coba nanti agak juga menyinggung mengenai petisi ya, petisi wadah pegawai KPK. Kami ingin lanjutkan soal 2 tahun momentum penyerangan terhadap Novel Baswedan yang masih mandek ini. Ada semacam deklarasi tadi ya di acara yang digelar pada hari ini. Apa isinya itu, Mbak Lola? Ya, kurang lebih isinya memang kembali mengingatkan presiden gitu ya, atau ya dalam hal ini negara untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen, gitu. Karena ini sebuah dorongan yang sejak lama gitu ya sudah kami sampaikan, tapi belum juga diwujudkan gitu ya, bahwa ada tim sekarang yang terbentuk itu sebetulnya masih jauh dari harapan kita. Kenapa masih jauh dari harapan? Tim yang sekarang sudah dibentuk oleh Kapolri ya? Ya, pertama karena yang kita inginkan ketika itu adalah tim yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Gitu. Jadi dan diisi oleh komposisi yang relatif independen gitu. Artinya ya ada akademisi, ada perwakilan masyarakat sipil, mungkin ada perwakilan lembaga seperti Komnas HAM gitu ya, atau Ombudsman, tapi harus bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi tidak dalam pertanggungjawaban kepada Kapolri misalnya. Sedangkan tim yang dibentuk pada sekitar Januari 2019 lalu itu kan bertanggung jawab kepada Kapolri. Ditambah lagi dengan komposisi anggota kepolisian yang cukup banyak dibandingkan dengan komposisi dari elemen lain. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita kembali berkaca kepada informasi yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Novel sendiri kepada publik gitu ya, ini kan sebetulnya yang mau dihindarkan adalah potensi konflik kepentingan atau loyalitas tertentu yang justru akan kontraproduktif dengan upaya pengungkapan gitu. Kalau misalnya ada dugaan oknum-oknum dari kepolisian misalnya itu diduga terlibat, ya sepatutnya memang harus dikedapkan gitu ya. Bisa jadi orang-orang dari lembaga kepolisian misalnya ya mungkin tidak perlu dilibatkan gitu. Jadi artinya kembali lagi soal dorongan kami untuk membentuk TGPF independen itu adalah salah satunya untuk meminimalisasi hal tersebut gitu. Jadi memang tujuannya tetap untuk mendorong presiden membuat TGPF. Begitu. Persis, ya? Yang independen. Saya coba bacakan ini dari Detik.com. Ini deklarasi dibacakan oleh PKPK bersama dengan Novel dan juga aktivis anti korupsi. Ada Mbak Lola di sana tadi kan sepanjang hari ini. Di antaranya mencanangkan 11 April sebagai hari teror terhadap KPK dan pembela HAM di Indonesia. Kedua, menolak segala bentuk kebohongan, kepura-puraan dan kepalsuan semua pihak yang seolah-olah mendukung KPK. Sampai 2 poin itu apa yang bisa dijelaskan, Mbak Lola? Ya, sebetulnya ini kan kita harus menangkap rasa frustrasi gitu ya. Kita bisa memahami bahwa ada rasa frustrasi yang muncul bukan saja dari Novel Baswedan gitu ya, tapi juga dari wadah pegawai, misalnya wadah pegawai KPK sebagai yang juga kalau tadi kita mengingat
pernyataan saya di awal sudah mulai ada serangan-serangan juga terhadap pegawai yang lain gitu ya, penyidik, penyelidik. Ini kan menunjukkan bahwa jangan-jangan memang ada kesengajaan untuk tidak menindaklanjuti kegusaran yang ada di internal KPK sendiri gitu, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Lalu itulah kenapa kemudian muncul inisiatif untuk misalnya menetapkan tanggal 11 April sebagai hari anti teror gitu ya terhadap human rights defender dan juga pegiat anti korupsi gitu. Oke. Bicara mengenai wadah ataupun pegawai KPK, kita tahu bahwa di satu sisi ya di luar kasus novel ini di momentum 2 tahun ini juga belakangan sedang giat ada petisi dari teman-teman wadah KPK, wadah pegawai KPK soal masalah yang kabarnya kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus yang besar. Sebelum nanti saya kan juga ke Mbak Lola untuk mengetahui seperti apa kemudian teman-teman IC melihat itu. Kita coba tanyakan langsung dulu ke Pak Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK di gedung KPK saat ini untuk membahas soal adanya petisi yang rencananya akan dilakukan oleh Wadah Pegawai KPK. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Yudi, di Selamat luar, malam, Mas. ya baik, saya bisa dengar Pak Yudi. Ini di luar 2 tahun momentum penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, kami juga mencoba untuk mengulas sebenarnya apa yang terjadi antara wadah pegawai KPK dengan pimpinan KPK berkenaan dengan kami dengar ada rencana petisi. Bagaimana itu Pak Yudi sebenarnya? Baik, jadi saya coba klarifikasi. Jadi petisi itu bukan dilakukan oleh wadah pegawai, tetapi oleh para pegawai di bagian penyelidik dan penyidik. Jadi kawan-kawan kita, para pegawai KPK yang selama ini telah menangkapi para koruptor, itu mereka melakukan petisi kepada pimpinan. Tapi jadi tidak di bawah wadah pegawai KPK ya, Pak? Memfasilitasi. Ya, jadi saya coba klarifikasi bahwa bukan di bawah wadah pegawai KPK, tapi wadah pegawai KPK sebagai tempat penyalur aspirasi pegawai, kita meneruskan kepada pimpinan. Jadi ini adalah aspirasi dari para penyidik di KPK lewat wadah pegawai KPK, kira-kira begitu ya? Betul, Mas. Jadi tapi untuk kontennya, mohon maaf saya tidak bisa untuk menyampaikan karena itu bukan kewenangan saya, seperti itu. Tapi memang ada rencana untuk membacakan petisi itu, untuk menyampaikan petisi itu, Pak Yudi, meskipun itu bukan menjadi kewenangan Anda, tapi apa yang kemudian mereka sampaikan kepada Anda? Ya, jadi apa yang mereka sampaikan sudah disampaikan kepada saya selaku Ketua Wadah Pegawai, dan saya pun juga sudah menyampaikan kepada pimpinan. Dan jika melihat statement-statement dari pimpinan, maka pimpinan di situ sudah menyampaikan bahwa nanti mereka akan bertemu dengan para pegawai yang melakukan petisi. Seperti itu, Mas. Apa sih Pak sebenarnya menjadi isi dari petisi atau paling tidak aspirasi mereka sebenarnya apa ini yang disampaikan kepada Anda? Ya, ada beberapa, tapi mohon maaf sekali lagi bahwa saya tidak bisa menyampaikan hal-hal tersebut karena bagi kami itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan dengan pimpinan. Itu. Jadi dilemparkan ke mekanisme internal di KPK sendiri, begitu ya Pak Yudi ya? Baik, Mas. Ya, kalau jumlahnya ada berapa kira-kira yang kemudian tergabung? Kalau kita baca pemberitaan ada sampai ratusan penyidik katanya, atau ada beberapa ada cukup banyak pegawai KPK yang kemudian berusaha ataupun ingin menyampaikan petisi-petisi itu? Ya, ada seperti itu, Mas, sejumlah itu. Yang jelas kami dari Wadah Pegawai mencoba untuk memfasilitasinya karena apa yang teman-teman lakukan itu adalah untuk menjaga integritas KPK, untuk menjaga harkat dan martabat KPK, seperti itu. Makanya nanti dalam pertemuan dengan pimpinan nanti kita coba untuk menguraikan masalah tersebut. Sudah disampaikan Pak aspirasi itu ke pimpinan KPK dan bagaimana kemudian pimpinan KPK merespon itu?
sudah disampaikan kepada pimpinan dan pimpinan merespon aktif terhadap petisi tersebut karena memang pimpinan kami lihat ingin melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif terhadap pendapat-pendapat yang disampaikan oleh pegawai KPK. Oke. Sehingga kami dari wadah pegawai KPK pun juga sangat senang seperti itu. Namun kita akan lihat saja nanti pada pertemuan yang akan dischedulekan baik oleh pimpinan melalui koordinator Sespim. Seperti itu yang akan nanti seluruh penandatangan petisi akan hadir seperti itu, Mas. Oke. Mas Yudi, dari yang kami dapat, ini yang juga sudah mungkin beredar di media adalah beberapa isinya ini mengenai terhambatnya petisinya kira-kira begini ya, terhambatnya penanganan perkara pada ekspos tingkat kedeputian, tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup, tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi, tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan, adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat. Betul begitu Pak isinya? Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan isinya seperti apa, karena ada beberapa hal yang harus kami klarifikasi juga. Seperti itu, Mas. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan materinya, apa saja yang sudah disampaikan oleh pimpinan, oleh pegawai KPK kepada pimpinan KPK melalui wadah pegawai. Oke, termasuk isu-isu mengenai adanya OTT yang bocor yang kemudian berkeberatan penyidik KPK, itu juga tidak bisa disampaikan lagi? Sekali mohon maaf Mas, kami tidak bisa menyampaikan hal tersebut seperti itu. Oke, belum ada waktu yang jelas ya, Mas Yudi ya, kapan kemudian pertemuan antara wadah pegawai para pegawai KPK yang membuat petisi dengan para pimpinan KPK, belum ada tanggal yang pasti kapan? Ya, kami dari wadah pegawai coba berkomunikasi dengan koordinator Sespim untuk waktu pimpinan, karena kami ingin kelima pimpinan itu ada, sehingga keputusan yang diambil secara kolektif kolegial itu bisa tercapai seperti itu, Mas. Jadi bukan hanya dengan 3-4 pimpinan, tapi seluruh pimpinan. Oke, tapi yang jelas petisi ataupun permintaan itu sudah sampai di pimpinan KPK. Sudah sampai di pimpinan KPK. Tinggal menunggu waktunya kapan, itu yang kemudian belum bisa dipastikan begitu ya, Mas Yudi? Ya, begitu Mas. Oke, tapi ini sekali lagi memperjelas berita-berita yang beredar. Ini bukan dari wadah pegawai KPK secara organisasi, bukan ya? Bukan Mas. Ini bukan dari wadah pegawai KPK, tapi ini dari pegawai KPK yang dalam pekerjaannya sehari-hari mungkin menghadapi hambatan dan kemudian mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada wadah pegawai, dan tentu saja saya selaku ketua wadah pegawai harus melindungi pegawai-pegawai KPK, seperti juga Bang Novel, seperti juga teman-teman saya yang dianiaya di Hotel Borobudur, kemudian teman-teman saya juga yang rumahnya diletakkan benda seperti bom, atau teman saya yang mobilnya disiram air keras, dan juga teman saya yang laptopnya dirampas oleh orang untuk mendapatkan data-data di laptopnya. Jadi ini adalah mekanisme di KPK yang bertujuan untuk melindungi pegawai KPK. Oke, baik. Mas Yudi, terima kasih untuk informasi dari Anda. Kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari petisi ini, karena belum ada informasi yang pasti dan juga masih menunggu pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Mas Yudi, Ketua Wadah Pegawai KPK. Dan usai jeda saya akan lanjutkan diskusi bersama dengan Mbak Lola. Saya akan coba tanya nanti bagaimana kemudian di tengah masalah internal yang tadi juga kita sudah saya tanyakan ya ke Wadah Pegawai KPK. Ada petisi, di sisi lain ada penyerangan-penyerangan yang belum tuntas pengusutannya, pembuktiannya, bagaimana kemudian nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami harus break terlebih dahulu. Sesaat lagi.
Ya, jalan terjal pemberantasan korupsi itu menjadi tema dialog kami pada malam hari ini bertepatan dengan 2 tahun kasus Novel Baswedan yang belum juga terungkap. Kemudian tadi kita juga sempat sedikit mengulik mengenai adanya petisi dari wadah pegawai KPK terhadap pimpinan KPK yang berkaitan dengan beberapa poin-poin keberatan soal pengungkapan kasus-kasus besar. Tujuan ataupun semangatnya tentu adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini betul-betul bisa efektif dilakukan di Indonesia. Melihat dari beberapa contoh tadi, Mbak Lola, dan juga kita lihat kembali ke momentum 2 tahun Novel Baswedan ini, bagaimana kemudian kita bisa melihat nasib pemberantasan korupsi di Indonesia di tengah kita tahu bahwa di sisi hukum masih sangat terganjal, belum ada pembuktian, belum ada perkembangan. Tadi Anda katakan soal kasus Novel Baswedan. Di sisi lain kita lihat beberapa hari terakhir ada perkembangan, ini sepertinya ada internal antara wadah pegawai KPK dengan pimpinan KPK. Bagaimana kemudian ICW ataupun teman-teman ataupun Anda melihat ini? Ya, sebetulnya dinamika yang terjadi di KPK itu sepatutnya tidak mengganggu kinerja gitu ya, karena kita juga lihat dalam beberapa waktu ke belakang juga KPK masih melakukan OTT, pemeriksaan terhadap saksi tersangka juga masih dilakukan gitu ya. Jadi secara umum rasanya tidak ada hal yang terlalu serius dalam konteks pelaksanaan tugas KPK gitu yang memang sudah berjalan gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau tadi sudah disampaikan bahwa betul ada petisi yang disampaikan oleh pegawai yang difasilitasi oleh wadah pegawai, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada komunikasi mungkin yang tidak lancar di internal KPK gitu. Nah, mungkin ini yang seharusnya diadres atau dituntaskan gitu ya, baik oleh pegawai terutama juga oleh pimpinan sebagai yang pegang mandat tertinggi, agar kerja KPK yang sudah baik itu tidak terganggu gitu. Yang sekarang sudah berjalan, oke, masih berjalan, tapi siapa yang bisa menjamin kalau hal ini tidak kemudian merusak KPK dari dalam sendiri gitu. Padahal kalau misalnya mau dilihat gitu ya, bisa jadi ini cuma soal ketidaklancaran komunikasi gitu. Bisa jadi meskipun ada dugaan lain bahwa memang proses hukum tertentu itu berkaitan dengan orang-orang yang tidak bahasanya, yang punya kepentingan, yang juga ini patut diduga berkaitan juga dengan penyerangan yang terjadi terhadap Novel gitu. Nah, jadi ini sebetulnya memang ada kompleksitas tertentu, tapi kalau dalam konteks yang sekarang misalnya kita bicara soal petisi pegawai KPK, ini bisa jadi juga soal miskomunikasi atau ketidaklancaran komunikasi antara pegawai itu sendiri dengan pimpinan KPK. Gitu. Selain kemudian Anda melihat ada masalah misalnya miskomunikasi begitu ya antara wadah pegawai KPK dan juga pimpinan KPK, yang tentu kita menunggu seperti apa ini kelanjutannya ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kinerja KPK. Ya, salah satu persoalan lainnya adalah yang kemudian kami dengar itu mengenai beberapa hal insiden misalnya bocornya OTT dan lain sebagainya. Apakah itu juga teman-teman ICW pernah mendengar itu atau sempat ada informasi mengenai itu? Ya, sebetulnya informasi-informasi seperti itu memang banyak berseliweran ya, tapi sejauh apa validitasnya itu memang hal lain. Karena yang bisa mengonfirmasi atau mengoreksi hal tersebut memang hanya dari KPK sendiri gitu. Dan di sisi lain kalau misalnya itu betul, ini kan kita berandai-andai gitu ya. Kalau memang itu terjadi, ini bisa jadi masalah yang besar gitu. Makanya kalau memang ada permasalahan di internal KPK yang berkaitan dengan kinerja gitu ya, terutama dalam konteks penindakan, itu harus diselesaikan dengan betul-betul gitu. Dan disitulah kenapa kemudian peran pimpinan itu juga sangat penting. Karena kelima komisioner KPK harus menentukan secara kolektif kolegial bagaimana kemudian permasalahan di internal KPK ini jangan sampai mengganggu kerja KPK terutama yang terkait dengan penindakan. Ya, karena mungkin begini, ada banyak upaya-upaya pelemahan dari luar, jangan sampai di dalam justru juga ada pelemahan itu sendiri begitu. Salah satu bentuk pelemahan yang kemudian kita setengah bahas dari tadi adalah soal penyerangan terhadap Novel yang kemudian sampai sekarang belum juga tuntas. Kita kembali ke soal deklarasi yang dibacakan oleh WPKPK dan juga Novel dan juga aktivis anti korupsi tadi. Poin kedua ini ada poin cukup menarik sebenarnya, Mbak Lola. Menolak segala bentuk kebohongan, kepura-puraan dan kepalsuan semua pihak yang seolah-olah mendukung KPK. Ya. Ini memang pernyataan yang menurut saya sangat berani gitu ya. Artinya ini kan menunjukkan bahwa jangan-jangan ada dugaan ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang selama ini
seolah-olah ingin menyelesaikan, misalnya kalau dalam konteks kasusnya Novel ingin menyelesaikan, atau kembali lagi soal penyerangan terhadap penyelidik KPK mau dituntaskan, tapi juga prosesnya tidak berjalan gitu. Nah kalau misalnya memang dugaan-dugaan yang baik yang berkembang di publik gitu ya itu betul, ya sampaikan saja gitu. Artinya kan begini, kita terlalu banyak mendengar retorika-retorika dari para pengambil kebijakan, juga aparat penegak hukum dalam hal ini, karena ini berkaitan dengan penyerangan gitu ya, beberapa penyerangan terhadap pegawai KPK. Ya kalau misalnya memang tidak bisa diungkap, sampaikan. Atau misalnya kalau ada perkembangan ya sampaikan gitu. Kan tadi misalnya sudah disampaikan juga oleh Pak Novel bahwa SP2HP itu baru disampaikan belakangan. Itu juga setelah ada permintaan dari kuasa hukum. Padahal kalau memang ini tim yang khusus dibentuk untuk mengungkap penganiayaan atau penyerangan terhadap Novel Baswedan, ini kan seharusnya dia tidak harus melewati mekanisme yang serumit itu gitu. Bahwa betul ada mekanisme permintaan SP2HP, tapi kan kalau memang ini sifatnya khusus gitu ya, tim ini khusus, harusnya kan dia secara berkala menyampaikan hasil laporan. Ini kalau misalnya nggak diminta-minta, jangan-jangan nggak disampaikan gitu. Apalagi sekarang kita sudah semakin mendekati waktu tenggat dari keberlakuan tim itu sendiri gitu. Ini kan berlakunya hanya sekitar 6 bulan kalau saya nggak salah ingat, mungkin sekitar Juli. Iya. Jadi bayangkan kalau misalnya sampai hampir setengah waktu dari keberlakuan tim tersebut, itu belum ada temuan yang signifikan. Padahal di 3 bulan pertama pasca penyerangan Novel Baswedan, itu sudah ada media yang melakukan investigasi khusus, teman-teman masyarakat sipil juga sudah melakukan investigasi, yang hasil investigasinya juga sudah disampaikan kepada Komnas HAM, kepada KPK sendiri, kepada Ombudsman juga gitu. Jadi saya nggak mengerti kenapa kemudian mekanisme yang betul-betul ada gitu ya, kemudian tidak mampu mengungkap itu. Padahal kembali lagi kalau bicara soal tidak kooperatif, siapa yang kemudian tidak kooperatif? Karena bahkan dari elemen masyarakat sipil pun sudah berupaya gitu ya, mengambil inisiatif untuk melakukan penelusuran juga gitu. Oke. Sebelum kita ke poin ketiga dan 4 dan juga kelima dari deklarasi ini, saya coba untuk mengajak Anda melihat bagaimana kemudian pimpinan KPK, Laude M. Syarif, ini merespon soal petisi yang tadi sempat kita diskusikan yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Itu sebenarnya permasalahan internal biasa, petisinya saya sudah terima, tapi saya baru nyampe hari ini karena kemarin saya di Semarang, jadi saya panggil aja nanti, semua yang berpetisi itu apa kendala mereka sama Pak Deputi, nanti kita. Katanya ada kebocoran di lokasi OTT itu? Ya, ada, tapi saya tak boleh ngomong di sini. Ya kita tentu, kenapa nih malah jadi ketawa? Nggak apa-apa, reaktif aja. Tadi soalnya dibilang saya nggak boleh ngomong di sini tapi dikerekam di media. Artinya memang ada hal-hal yang tampaknya tidak bisa diceritakan mungkin, atau apa berkaitan dengan penyidikan, atau apa menurut Icw ini apa? Iya, jadi memang agak sulit juga karena kan kita paham bahwa proses hukum ini kan seharusnya kedap ya. Dia apalagi kalau misalnya belum masuk proses penyidikan. Penyelidikan itu kan kurang lebih semacam kerja intelijen. Mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti, mengumpulkan data, itu kan memang harus kedap sekali dari informasi luar. Penyidikan pun seperti itu gitu. Kecuali kalau misalnya sudah masuk ke proses persidangan. Nah, jadi sedikit banyak kita bisa paham bahwa di satu sisi pegawai yang mungkin notabene sebagai penyidik itu merasa frustrasi ketika kerja-kerjanya yang harusnya kedap kemudian terbuka gitu. Misalkan tadi Pak Laude juga sebetulnya sempat ingin merespon tapi tidak bisa direspon di ruang terbuka. Nah, jadi kalau dalam konteks itu kita bisa paham bahwa kerja-kerja KPK yang harusnya kedap itu ketika bocor ya jelaslah jadi berantakan gitu. Oke, jelas tentu kita tunggu apa kemudian langkah-langkah pasti tetap yang didorong oleh teman-teman ICW dan juga masyarakat sipil aktivis anti korupsi adalah TGPF ya. Persis, TGPF independen terkaitan dengan kasus 2 tahun Novel Baswedan yang masih mandek sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Mbak Lola, kita tunggu bagaimana perkembangannya dan mungkin Mbak Lola akan melanjutkan kegiatan di KPK karena masih berlangsung sampai dengan malam hari ini memperingati 2 tahun Novel Baswedan. Dan Prime News akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami.